Bab 093. Boleh. Makasih ya, jawab Zahwa menyetujui sedang Wirya tidak mengatakan apapun. Dia mengusap pelan rambut Zahwa lalu pergi begitu saja. Terus kenapa kalian enggak pulang juga? Zahwa kini menatapi Julian dan Kalia penuh arti. Aku cuma menemani anak-anak yang rewel enggak mau pulang, pengen berenang katanya. Enggak tahu kalau Ian, jawab Kalia dengan cepat, melotot kepada Zahwa agar wanita itu tidak berpikiran yang macam-macam. Gue mah pengen menemani si kembar aja, dia nempel banget sama gue dari tadi. Emang gue ini papa Abel banget, dek. Julian menjawab cuek. Ayo kiddos kita lanjut berenang lagi. Let's go. Agustin dan Audrey langsung menyahut kompak, bak anak ayam segera menuruti langkah Julian untuk memasuki kolam. Ada apa ini? Kok aku mencium sesuatu ya? Mana Mbak Kalia sudah panggil kakak aku Ian lagi, kan itu cuma buat orang-orang terdekat kakak aku aja. Zahwa menyenggol Kalia, menarik turunkan alis menatapi Kalia di sampingnya. Jangan aneh-aneh deh ya, Han. Kamu ini, dasar. Julian yang meminta buat dipanggil Lan ya aku menurut saja, jawab Kalia berkilah. Tapi Mbak Kalia cocok juga dengan kakak aku, ucap Zahwa cengengesan. Set enggak boleh ngomong begitu, entar kedengaran kakakmu, aku enggak enak. Kalia dengan panik memperingati Zahwa, menatapi Julian yang untungnya masih asik bermain dengan Agustin dan Audrey. Pengantin baru ya, dasar. Kelihatan banget bahagianya. Sampai sore begini baru saja keluar. Kali ini Zahwa yang menjadi tidak tahu harus merespon bagaimana. Abis ini kamu sama Kak Wirya langsung menempati rumah baru ya, Han. Lia, kan dari setengah bulan yang lalu sudah siap huni. Aku juga sudah packing semua barang-barang aku kok, jawab Zahwa dengan perasaan yang luar biasa berdebar, tidak sabar menyambut hidup barunya bersama Wirya. Membangun kenangan dengan keluarga kecil mereka juga mulai merajut impian-impian indah mereka di masa lalu untuk bisa menjadi kenyataan. Ikut senang mendengarnya. Aku sih sudah lihat ya rumah kalian, wah, pokoknya kamu bakalan senang banget sih. Kan? Aku jadi makin penasaran. Ngeselin banget Mas Wirya enggak mengizinkan aku untuk tahu rumah yang sudah ia siapkan bagaimana. Kan biar surprise, Han. Zahwa hanya tersenyum dan pada akhirnya, sore itu Zahwa lalui dengan perasaan yang teramat bahagia. Oh, jangan lupakan juga dengan Wirya yang selalu menempel kepadanya. Dasar. Sudah semua barang-barang kamu. Kalau ada yang ketinggalan minta Mbak aja yang memasukkan ke dalam koper baru. Beritahu saja yang mana yang mau dibawa. Iya, Bun. Sebentar, aku cek sekali lagi. Zahwa mengangguk kepada Hanum yang membantunya untuk mengemas seluruh pakaian dan barang-barangnya karena apa yang sejak kemarin-kemarin Zahwa tunggu. Dengan perasaan berdebar bisa ia tuntaskan penasarannya hari ini. Dia akan resmi pindah ke rumah baru dengan Wirya. Memu ai kehidupan baru berdua di bawah atap yang sama. Resmi memulai perjalanan keluarga kecil mereka. Kayaknya sudah semua dekan baju dan barang-barang aku tidak terlalu banyak juga. Makasih banyak ya Bunda sudah bantu-bantu aku packing, ucap Zahwa dipenuhi rasa syukur namun juga secuil perasaan tidak enak sebab dirinya yang biasanya melakukan apapun dengan serba mandiri menjadi berubah drastis ketika hidup dengan keluarganya. Mereka semua terlalu memanjakannya bahkan untuk sekedar memasak di dapur saja tidak mereka izinkan. Zahwa dibebaskan untuk melakukan apapun asal tidak melakukan sesuatu yang menguras energinya terlalu banyak. Benar-benar diperlakukan seolah anak bungsu seperti Gio adiknya yang berumur 3 tahun lebih itu. Tidak perlu, kan sudah tugas seorang ibu untuk merawat anaknya. Walaupun kamu sudah menikah, Bunda tetap menganggap kamu sebagai anak perempuan satu-satunya yang harus dijaga. Perasaan Zahwa tersentuh lagi rasanya.
Kasih sayang yang dia rasakan dari orang-orang sekelilingnya sungguh berlimpah ruah sehingga apapun kepedulian yang mereka lakukan bahkan dengan tindakan sederhana saja sudah membuat Zahwa yang terbiasa menerima rasa sakit di dalam hidup menjadi luar biasa bahagia karenanya. Mas Wirya sudah datang belum? Katanya tadi ke rumah mama papa buat mengambil sedikit barang-barangnya bukan? Sepulangnya dari hotel, Wirya terpaksa berpisah dari Zahwa sejenak dengan pergi ke rumah orang tua masing-masing untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa ke rumah baru. Kenapa terpaksa? Karena Wirya saja yang dengan berlebihannya terasa begitu berat untuk berpisah dari Zahwa setelah 3 hari menempel dengannya tanpa pisah. Lia, waktu mereka menginap di Hotel Molor menjadi 3 hari. Jangan tanyakan mengapa, Wirya saja yang terlalu bermalas-malasan dan menahan Zahwa dengan berbagai cara sehingga sang istri hanya bisa pasrah mengikuti kemauannya. Dan belum lagi, kenapa sekarang baru pindahannya padahal bisa dilakukan jauh-jauh hari agar tidak kerepotan setelah menikah begini. Ya karena rumahnya kebetulan sekali baru selesai 100% beberapa hari yang lalu. Karena kerepotan mengurus pernikahan kemarin, Zahwa dan Wirya memutuskan untuk mengurus kepindahan setelah segala acara dan pesta itu selesai saja. Iya, sudah datang. Ada di bawah kok. Tapi kamu jangan keluar dulu. Tunggu di sini sebentar. Kenapa memangnya Bun? Ada sesuatu? Tanya Zahwa antara bingung bercampur khawatir apalagi ketika melihat ekspresi wajah Hanum yang nampak ganjil. Di bawah ada Irna dengan orang tuanya. Papa, Lan, dan Wirya lagi menghadapi mereka. Jawaban itu tak urung membuat Zahwa menahan napas, merasa terkejut luar biasa. Kamu mungkin tidak akan suka bahkan mungkin juga akan dibuat kaget ketika melihat tindakan apa yang dilakukan mereka bertiga kepada Irna dan orang tuanya. Biasa, dunia bisnis bisa menjadi lebih kejam daripada yang kamu tahu dan bayangkan, Zahwa. Apalagi ini berhubungan erat dengan nyawa kamu. Mereka bertiga adalah orang yang teramat menyayangi kamu. Kamu tahu itu kan? Apapun yang mereka lakukan, semua itu hanya demi melindungi kamu. Hanum mengelus pundak Zahwa sembari tersenyum tipis, berusaha untuk menenangkannya. Namun juga berharap agar sang anak mengerti. Lagi pula, Bunda tidak mengizinkan kamu keluar dulu karena jaga-jaga saja kalau Irna melakukan sesuatu yang nekat lagi dengan kamu. Lebih baik kamu tidak menampakkan diri di depan mereka. Zahwa sama sekali tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan ayah, kakak, dan juga suaminya sebab bahkan hanya mendengarnya dari Hanum saja, bulu kuduknya langsung merinding luar biasa. Dirinya hanya bisa mengangguk atas apa yang Hanum inginkan, duduk di pinggir kasur dengan perasaan resah. Neo duduk di sofa samping tempat di mana saudara ibunya dan juga suaminya beserta satu anak mereka yang nampak mengeras wajahnya itu meski sejak tadi orang tuanya memarahi habis-habisan hanya Wirya pandangi dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun. Bahkan saja ketika mereka bertiga berlutut menghadap Jandra, menurunkan ego dan juga harga diri dengan serendah-rendahnya, Wirya hanya tetap diam dengan tangan bersidekap. Menatapi biasa saja pemandangan yang sesungguhnya tidak lumrah untuk orang kebanyakan namun menjadi biasa bagi Wirya karena sejak dia remaja, pemandangan sejenis ini sering ia lihat sebab orang-orang sering melakukannya kepada orang tuanya yang luar biasa berpengaruh itu. Mengemis memohon tidak dihancurkan karirnya. Tapi bahkan, ini Jandra. Orang yang jauh lebih berpengaruh lagi jadilah Wirya tak lagi kaget walaupun yang duduk bersimpuh di lantai itu adalah keluarganya sendiri. Tidak, ketika yang mereka lakukan sudah terlampau berlebihan untuk orang yang statusnya hanyalah keluarga tirinya saja. Terutama Irna yang sempat membahayakan nyawa seseorang yang menjadi pusat dunianya sekarang. Orang yang akan dirinya jaga dengan mati-matian karena bagi Wirya, Zahwa seberharga itu. Kami benar-benar meminta maaf Pak Jandra. Saya juga tidak habis pikir akan apa yang istri dan anak saya lakukan.
Saya paham sekali bahwa perbuatan mereka yang menjelek-jelekkan nama anak Anda sudah terlalu berlebihan. Maka dari itu, dengan segenap kerendahan hati saya meminta maaf kepada Anda dan keluarga Anda. Tolong jangan cabut kerjasama yang sudah terjalin di antara kita selama bertahun-tahun. Giandra yang wajahnya juga tak kalah datarnya hanya mendenguskan tawa samar. Dari apa yang saya dengar dari ucapan Anda Pak Tomo, Anda bukannya merasa bersalah tapi hanya ketakutan saya hancurkan bisnis Anda. Bukan begitu. Tomo langsung gelabakan, nampak sekali seperti maling yang tertangkap basah di mata Giandra. Tingkahnya teramat mudah untuk dibaca bagi Giandra yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia bisnis. Dan yang keluarga Anda lakukan bukan hanya menjelekkan anak saya namun juga mengancam nyawanya. Kenapa hal tersebut tidak kalian ucapkan tadi? Apa itu bukan sesuatu yang penting? Giandra berucap begitu tenang namun bahkan yang begitu malahan membuat aura berbahaya dan berkuasanya semakin terpancar. Perbuatan anak Anda bisa saya tempuh di jalur hukum jika saya mau bahkan juga membalasnya dengan cara saya sendiri. Tapi mengingat kalian keluarga dari suami anak saya saja yang membuat saya bertindak lebih mudah kepada kalian. Alias, tanpa melukai sedikitpun. Wajah ketiga orang yang berlutut itu makin pucat pasi. Kalimat Giandra jelas sekali maksudnya apa, mereka hanya beruntung saja bahwa mereka adalah bagian keluarga dari Wirya. Jika tidak, mereka bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan pria itu lakukan. Pemutusan kerjasama tetap akan terjadi walaupun kalian mencium kaki saya sekarang. Bagi saya, kehilangan kalian seujung kuku saja sama sekali tidak berarti. Begitu angkuh tanpa sedikit pun rasa kasihan, Wirya sudah tahu sejak lama sikap Giandra yang ini. Dan untuk anak kalian, saya hanya akan memastikan dia tidak diterima bekerja dimanapun. Itu saja, bukankah itu balasan yang terlalu mudah? Tidak. Tunggu sebentar, Pak. Saya. Kalian angkat kaki sekarang juga secara mandiri atau ingin saya bantu? Semua kalimat Giandra terucap dengan kata-kata yang normal namun semua orang juga mengerti ada maksud terselubung yang begitu menyeramkan dari apa yang terucap dari mulutnya itu. Wirya, apa kamu akan diam saja keluargamu diperlakukan begini? Kenapa kamu tega sekali? Kepala tiga orang itu menoleh ke samping menatapi Wirya dengan penuh permohonan dan juga kepanikan yang nyata namun pria itu tetap bergeming di tempat, tatapannya menghunus tajam kepada Irna yang matanya bengkak akibat air mata, menunduk mendadak menciut nyalinya tidak mampu melakukan apapun. Tidak ada toleransi untuk orang yang sudah membahayakan nyawa istri saya Om, jawab Wirya tenang. Lebih baik kalian pergi saja sekarang daripada semakin malu melakukan hal yang sia-sia begini. Tidak Wirya. Pak Giandra mohon maafkan saya. Jangan begini. Tommy masih terus memohon bahkan dengan tangus anak dan istrinya, ekspresi Giandra masih tak berubah. Karena mereka yang tak kunjung angkat kaki sendiri, Giandra terpaksa mengambil dua satpam di luar lalu memaksa menyeret mereka untuk pergi. Apa yang mereka perbuat, akan mereka tuai sendiri hasilnya. Jika Giandra sendiri saja yang bertindak memanglah nampak luar biasa mengerikan, namun apa jadinya juga dihadapkan dengan Julian dan Wirya. Tidak akan ada yang bisa menandingi mereka jika sampai bersatu. Yaelah, buang-buang waktu gue aja. Julian yang sejak tadi ada duduk di sininya, menguap dengan suara nyaring sambil meregangkan badan. Bersikap luar biasa tidak peduli akan drama yang baru saja terjadi. Wirya. Gue ikut menginap di rumah kalian ya. Buat seminggu doang sebelum gue balik ke Bali. Mendengar itu, mau tak mau Wirya langsung melotot matanya. Apa-apaan coba permintaan itu? Memang sih, Wirya membebaskan untuk keluarga Zahwa ataupun keluarganya untuk menginap di rumahnya nanti namun ya tidak ketika mereka baru saja pindah dong.
Waktu cuti seminggu yang ia ambil dari bekerja ingin ia manfaatkan sebaik mungkin untuk berduaan saja dengan Zahwa di rumah mereka, bukannya diganggu seperti itu. Apalagi dari Julian yang selalu suka menguji kesabarannya. Bercanda ya, gue. Kurang ajar lo, sudah kecut banget begitu mukanya. Belum sempat Wirya bereaksi, Julian langsung memukul pundaknya lalu pergi dengan masa bodoh. Kan? Apa kata Wirya? Dia pikir orang paling menyebalkan di dunia ini sudah benar ia nobatkan kepada sang sahabat Dion yang selalu merecokinya ketika di kantor, namun nyatanya sekarang tahta itu menjadi bergeser. Ditempati oleh Julian. Namun mendengar bahwa kakak iparnya itu hanya bercanda, Wirya tak urung merasa lega. Pada akhirnya, dia mengikuti langkah pria itu untuk mendatangi kamarnya Zahwa. Lo kalau bikin adik gue sengsara awas aja ya lo. Sambil membantu membawa koper juga beberapa kardus berisi barang-barang milik Zahwa memasuki lift agar bisa otomatis turun ke lantai dasar tanpa harus memakai tenaga naik turun tangga, Julian berujar mengancam. Ian ya, Wiryanya masih saja diganggu terus. Hanum langsung menegur. Maafkan ya Wirya, Ian suka banget bikin kamu kesal. Loh kan apa salahnya aku memperingati. Awas saja kalau adikku enggak bahagia atau bahkan menderita. Lagi, ini aku serius loh memperingatinya. Enggak bakalan. Wirya menyahut tegas, menatapi Julian yang dia tahu selalu mengujinya dengan pasti. Semua itu tidak akan terjadi lagi. Bawel banget sih, Kak. Zahwa langsung menarik tangan Julian, menggandengnya dengan setengah menyeret membawa kakaknya itu menjauh. Hanya menjawab iya-iya saja akan segala cerocosan Julian yang tidak ada habisnya. Susah dimasukkan semua. Jiandra bertanya memastikan ketika barang-barang Zahwa sudah masuk ke dalam mobil Wirya. Sudah, Pak. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa kok aku balik ke sini lagi, jawab Zahwa berusaha menekan mati-matian rasa campur aduk di dalam dadanya karena dari kamarnya saja, dia tadi masih bisa mendengar teriakan histeris dari Irna dan orang tuanya. Jangan sedih begitu dong mukanya, kan kami juga ikut ke rumah kalian sekarang, buat bantu-bantu pindahan. Yuk, mending pergi sekarang. Kayaknya mau hujan sebentar lagi. Atas ucapan dari Hanum, mereka pun segera beranjak menuju mobil masing-masing. Wirya dengan Zahwa di mobil mereka sendiri, sedang keluarga Zahwa semuanya ada di mobil Jiandra. Tidak usah dipikirkan, semuanya sudah dihandle papa kamu. Wirya yang menyadari ekspresi Zahwa yang selalu mudah untuk ia baca itu. Papa kamu itu jauh lebih menyeramkan daripada yang kamu tahu. Zahwa kembali merinding ketika mendengarnya sekali lagi. Aku enggak memikirkan itu kok, cuma gugup saja mau pindah ke rumah baru. Wirya tak menyahut kilahan itu, membiarkan Zahwa untuk berbohong. Rumahnya memang sudah 2 bulan yang lalu sudah selesai dibangun, tapi baru benar-benar rampung setelah aku modifikasi sesuai apa yang kamu mau. Jadi, kamu pasti suka. Bisa banget ya membuat aku jadi makin penasaran. Ayo kita berangkat sekarang, aku sudah enggak sabar. Wirya hanya tersenyum tipis, dia mengusap rambut Zahwa sejenak lalu mulai menjalankan mobil. Menuju kehidupan baru yang akan mereka jalani sebentar lagi. Wah, lo dari tadi enggak berhenti bilang begitu. Zahwa menoleh lalu menyengir kecil kepada Julian yang tengah menenggak air dingin yang baru saja ia ambil dari dalam lemari pendingin. Mas Wirya benar-benar membuat rumah sesuai dengan apa yang pernah aku bilang. Halaman depan dan belakang yang luas dan asri, ada kolam renangnya juga padahal aku cuma bilang itu impian masa kecilku saja yang sudah menguap begitu saja karena beranjak dewasa. Belum lagi rumah yang terasa benar-benar rumah. Kak Ian paham kan maksudnya. Enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil, padahal Mas Wirya mungkin saja untuk bisa membeli rumah sebesar rumah orang tuanya tapi dia lagi-lagi menuruti kemauanku untuk memiliki rumah yang sewajarnya saja. Bagaimana aku tidak berhenti kagum coba.
Aku saja langsung jatuh cinta. Pada pandangan pertama, Julian hanya mendengus geli mendengar ucapan sang adik yang nampak begitu berlebihan baginya, namun dia memilih memaklumi karena dia tahu Zahwa sedang teramat bahagia sekarang. Kak Ian mau mandi di sini saja. Keringatan begitu. Di kamar tamu ada kok kamar mandinya, yang di kamar satunya dipakai Mas Wirya soalnya, di kamar kami berdua tadi aku yang memakai, tawar Zahwa ketika melihat keadaan sang kakak yang bajunya semi lembab akibat keringat yang muncul sebab sejak tadi dirinya membantu Zahwa untuk menata barang-barangnya di kamar juga bagian lain rumah agar bisa segera ditempati. Dibantu oleh orang tua mereka juga Wirya tentu saja, bahkan Zahwa tidak mereka izinkan terlalu banyak bergerak, alias perannya hanya sekedar untuk menyuruh-nyuruh saja di mana harus meletakkan barang-barang itu sesuai dengan yang dia inginkan.